Berarti kita mulai dengan tarik nafas ya, karena kita pun ada masalah nih. Jadi biar nggak panik gitu ya. Coba Hmm, bicara. tarik nafas dalam-dalam, lalu buang lewat mulut ya. Kalau kayaknya pokoknya masalah yang ada di hari ini pasti terselesaikan. Gimana kabarnya hari ini Bu Rizka? Sehat? Sehat Ibu. Iya, sehat. Dan semangat ya. Ya, tetap harus semangat Ibu ya. Ya, betul sekali ya. Tadi saya dengar Ibu mau jumpai saya. Apa yang mau Ibu bicarakan dengan saya, Bu? Nah, sebenarnya begini Bu, saya punya sedikit masalah yang ingin mungkin saya berbagi dengan Ibu nantinya biar saya dapat solusi. Nah, saya tuh sebenarnya alhamdulillah tahun ini saya itu diberikan amanah untuk menjadi wali kelas Ibu di kelas 1. Nah, saya sebenarnya masih merasa bingung seperti apa sih menjadi wali kelas itu karena saya masih baru Bu dan ini tuh pengalaman pertama saya menjadi wali kelas. Dan saya masih bingung arahnya itu seperti apa, nanti perencanaannya, apa saja yang harus saya lakukan untuk siswa saya di kelas nanti. Karena kan banyak sekali hal-hal yang memang harus kita lakukan sebagai wali kelas, Bu ya. Dari membuat keyakinan nanti, kita buat struktur organisasi, mungkin itu banyak sekali yang memang harus kita lakukan. Nah, itu yang mungkin nanti ingin saya bicarakan dengan Ibu. Ah, kita ucapkan Alhamdulillah ya Bu Rizka. Berarti kepala sekolah telah mempercayakan Ibu Rizka untuk jadi wali kelas. Berarti beliau percaya bahwa Bu Rizka mampu untuk menjadi wali kelas tahun ini. Kemudian apa yang ingin Ibu Rizka dapatkan dari percakapan kita hari ini? Ya, mungkin nanti yang harapan saya setelah saya mungkin berdiskusi, berbincang dengan Ibu Sri, saya bisa mendapatkan gambaran yang jelas seperti apa sih yang apa seharusnya dilakukan oleh wali kelas, seperti itu Ibu. Iya, iya betul ya. Wali kelas itu juga merupakan tugas tambahan selain dari kita guru mengajar mata pelajaran ya. Kalau menurut Bu Rizka, tugas menjadi wali kelas itu tugasnya yang kayak mana ya? Yang bagaimana? Apa saja tugas kalau kita jadi wali kelas? Nah, kalau yang saya lihat Ibu ya, misalkan saya lihat dan dengar ataupun melihat wali-wali kelas yang lain, saya melihat yang pertama itu memang yang jadi wali kelas itu berarti kita kan tanggung jawabnya itu sangat besar ya dengan siswa kita, terutama dengan kelas kita yang diberikan apa yang diamanahkan kepada kita itu. Nah, kemudian juga bagaimana kita mengelola kelas tersebut, membuat siswa itu merasa senang di kelas, membuat apa peraturan-peraturan yang ada di kelas seperti membuat keyakinan, mengatur siswanya, dan kemudian bagaimana mereka berinteraksi dengan kita. Dan ada kalanya yang paling penting itu juga hubungan kita dengan orang tua siswa nantinya. Karena tumbuh kembangnya seorang anak kita juga harus ada support dari orang tua gitu ya Ibu ya. Jadi Iya, kalau menurut itu banyak sekali kalaupun nanti ada siswa yang dia punya masalah ya di sekolah kan kita sebagai wali kelas harus terjun ya gitu ya iya, untuk iya betul. tersebut. Iya, situasi yang melibatkan peran orang tua itu ketika kita menjadi wali kelas itu sangat penting ya. Jadi bagaimana supaya ada peran dari wali orang tua murid dengan kita sebagai wali kelas, apa yang ingin Ibu wujudkan? Bagaimana cara mewujudkannya hubungan yang baik antara wali kelas dengan orang tua murid? Nah, yang pertama saya mungkin akan meminta siswa itu untuk mengisi biodata yang pastinya meminta nomor HP ya. Jadi Iya, nomor HP yang bisa dihubungi itu boleh aja nomor HP orang tuanya. Kalau memang ada siswa yang memang katanya oh orang tua saya nggak pakai HP Bu kayak gitu. Bisa bisa juga dengan nomor HP kakak ataupun abang. Intinya nomor HP yang bisa dihubungi. Nah, jadi ketika kita punya masalah, kita bisa menghubungi pihak keluarga dari siswa.
Nah, jadi mungkin dari situ nanti saya ingin membuat grup kelas yang dimana nanti apapun yang mungkin ingin saya share atau saya bagi dengan orang tua ataupun dengan siswa, nanti kita bisa kirim ke grup tersebut. Mungkin seperti itu, Ibu Sri. Ya, bagus ya berarti gagasan Bu Rizka supaya orang tua nanti dari rumah bisa memantau bagaimana anaknya di sekolah. Kita buatlah grup sekolah di mana di situ kalau ada siswa yang tidak hadir bisa kita tanyakan pada grup sekolah tersebut ya. Kemudian apa yang harus disiapkan supaya anak-anak bisa senang dengan Ibu Rizka sebagai wali kelasnya? Nah, mungkin yang pertama saya mungkin akan membuat perencanaan dulu ya, Ibu, dengan menggunakan membuat list seperti itu ya, apa yang akan saya lakukan pertama sekali. Misalkan kayak tadi saya bicarakan, karena kan kita memang ketika masuk kelas, pertama sekali pasti itu memperkenalkan diri dulu ya kan. Nah, kemudian nanti membuat kesepakatan kelas atau bahasa lainnya itu keyakinan kelas. Kemudian kita juga harus membuat struktur organisasi, membuat jadwal piket harian mereka, kayak gitu. Jadi aturan-aturan itu memang saya harus buat listnya dulu. Kemudian juga mungkin harus ada tes diagnosa mereka juga ya, tes Ya, diagnosa. betul. Karena itu penting sekali pastinya. Nanti kalau memang di sekolah memang tidak dibuat, kita sendiri yang memang harus melakukannya sebagai wali kelas. Supaya kita mungkin tahu nanti ya kemampuan siswanya sebatas mana, kemudian profil belajar mereka seperti apa. Jadi memang intinya kita harus buat dulu listnya ya itu Ibu ya. Jadi biar Ya, kita kan. berarti solusi pertama sekali pas mendapat tugas sebagai wali kelas, kita buat dulu list ataupun rincian apa yang harus kita lakukan step by step-nya ya Bu Rizka, supaya tidak membingungkan. Dan bisa juga kita tanyakan kepada wali kelas yang sudah berpengalaman. Nah, di sana beliau para wali kelas itu mungkin sudah tahu bagaimana cara menjadi wali kelas yang disenangi dan disukai siswanya. Kemudian apa yang bisa memastikan hal membuat peraturan kelas ataupun membuat menjadi wali kelas disukai itu bisa berjalan seperti yang Ibu Rizka inginkan? Nah, mungkin yang pertama kayak gini ya, ketika kita buat keyakinan kelas itu bukan dari kita, tapi dari siswanya. Jadi apa yang mereka inginkan untuk kelas mereka, kita minta pendapat mereka. Jadi ketika mereka itu kan karena hasil buah pikiran mereka, ide mereka, jadi mereka akan senang melakukannya. Itu bukan dari kita, tapi harus dari mereka. Nah, dari situ kita buat sebuah kesepakatan yang memang mereka setujui bersama. Dan kemudian mungkin untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, yang pertama kita pun harus dekat ya sebagai wali kelas, kita itu harus bisa dekat dengan siswa, memahami mereka kayak gitu ya. Dan kemudian kalaupun ada kita melakukan permainan atau game-game biar lebih seru mungkin ya ketika kita berhadapan dengan mereka. Jadi mereka lebih tertarik ke sekolah kayak gitu. Ya, jadi sekarang kalau Ibu Rizka bayangkan, bagaimana cara Bu Rizka bayangkan seandainya Bu Rizka sudah menjadi wali kelas dan membuat siswa Ibu itu bangga punya Ibu sebagai wali kelas. Apa yang Ibu siapkan? Nah, mungkin seperti tadi juga Ibu ya, kita memang pertama sekali itu mungkin dari hasil diagnosa tes diagnosa tadi itu kita kan sudah bisa melihat bagaimana kemampuan siswa, karakteristik siswa gitu ya, minat mereka kemana. Mungkin dari situ nanti kita bisa membuat pembelajaran yang sesuai dengan minat ataupun profil belajar mereka. Jadi ketika mereka belajarnya, oh saya senang nih karena belajarnya sesuai dengan keinginan saya, sesuai dengan minat saya. Jadi mereka akan lebih tertarik. Wah, seperti itu kalau menurut saya. Kemudian memang sebagai wali kelas, kayak tadi kita memang harus tahu dia, memahami dia mungkin dengan cara kalau memang ada hal-hal yang perlu kayak kita mungkin bisa membuat juga apa ya istilahnya satu hari satu anak mungkin bisa juga ya Bu ya. Nah, jadi mungkin pendekatan seperti itu kayak dibutuhkan juga ya. Nah, mungkin bisa Ya, itu ini satu lagi untuk pendekatan satu hari satu anak tentang kebutuhan ataupun bakat dia, minat dia ya. Karena kita tahu
tugas kita sebagai wali kelas di sekolah itu adalah dapat menjadi orang tua kedua bagi anak didik kita. Jadi mereka, apapun saat mereka belajar, kalau ada keluh kesah, mereka yang pertama mereka temui adalah wali kelasnya. Makanya jadi wali kelas itu kadang susah dan juga kadang senang karena ketika kita mendapati siswa kita berprestasi, yang bangga siapa yang bangga? Kan kita juga sebagai wali kelasnya. Nah, makanya di sini bagaimana cara kita menciptakan kelas kita itu sebagai kelas yang dibangga-banggakan dan juga menjadi wali kelas yang dirindukan sama siswa kita. Nah, kemudian ada tidak yang dapat membantu Ibu untuk dapat mewujudkan menjadi wali kelas yang mereka banggakan ataupun mereka sukai seperti itu? Nah, pastinya ada ya Ibu, karena kita tidak bisa berjalan sendiri. Karena kita tidak akan bisa kemana, maksudnya berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Ada saatnya memang kita perlu mandiri, itu ada ya. Tapi kalau untuk hal-hal tertentu kita juga butuh dukungan dan support dari berbagai pihak. Salah satunya pastinya dari warga sekolah ya, dari kepala sekolah, dari guru-guru, kemudian juga dari orang tua siswa, dan yang pastinya yang paling penting itu dari siswanya sendiri. Karena kan mereka yang kita hadapi secara langsung. Jadi support dari mereka itu juga sangat penting. Mereka senang dengan kita juga interaksinya ya, melalui interaksi dengan siswa. Jadi menurut saya butuh dukungan dari semua pihak. Gitu. Iya, Baik dari karena siswa maupun orang tua siswa. ya karena kalau kita pikirkan menjadi wali kelas itu tidak memberatkan ya karena ada banyak pihak yang akan mendukung kita sebagai wali kelas. Kemudian kalau Ibu Rizka sekarang berada di posisi wali kelas, Ibu Rizka fokus di angka keberapa nih sukanya ketika jadi wali kelas? Dari angka 1 sampai angka 10. Mungkin kalau saat ini saya karena masih meraba-raba, saya mungkin bisa bilang masih 6 Bu ya. Karena saya kan belum tahu progres ke depannya. Dan saya ingin meningkatkan hal itu, kalau tidak bisa 10 paling tidak ya, itu 8 atau 9. Nah, karena Bagaimana cara Ibu Rizka meningkatkannya supaya berada di posisi 9? Nah, yang pertama mungkin saya akan belajar banyak ya, akan menggali informasi baik itu melalui langsung bertanya dengan guru yang memang sudah ahli ataupun yang sudah berpengalaman menjadi wali kelas. Kemudian saya bisa juga belajar dari YouTube ya, dengan pembelajaran yang menarik ya, bagaimana cara menyelesaikan masalah-masalah siswa, dan juga mungkin kita bisa menerapkan ya pengalaman atau pembelajaran kita di guru penggerak ini, seperti menggunakan segitiga restitusi ya kemarin, ya Iya. kan menciptakan budaya positif yang ada di kelas, itu minimal sekali ya. Kemudian juga kita bisa membuat keyakinan kelas seperti tadi, ataupun menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi itulah cerita kita belajar secara mandiri ataupun kita bertanya dengan guru-guru yang sudah punya pengalaman. Mungkin seperti itu Ibu Iya, Sri. berarti kita untuk dapat meningkatkan kecintaan kita menjadi wali kelas, bisa kita bertanya ataupun mencari referensi-referensi yang ada dimanapun ya, baik di YouTube ataupun sama-sama rekan yang menjadi wali kelas kita. Kemudian, Benar sekali Ibu. apa yang bisa disimpulkan dari sesi sekarang kita ini, Bu? Nah, kalau menurut saya ya, tadi alhamdulillah saya mendapat banyak masukan, dapat ide-ide setelah berbicara dengan Ibu Sri yang tadinya saya merasa kebingungan menjadi wali kelas itu seperti apa sih, apa yang harus saya siapkan terlebih dahulu. Tapi ketika saya berbicara dengan Ibu Sri, saya menjadi terbuka pikirannya, saya menjadi lebih tahu apa sih yang harus saya lakukan terlebih dahulu, mungkin dengan membuat list tadi, dan nanti akan saya bertanya juga dengan guru-guru yang sudah berpengalaman, wali kelas yang sudah berpengalaman tentunya. Jadi dengan adanya pembicaraan ini, alhamdulillah saya mempunyai gambaran yang jelas seperti apa sih wali kelas itu dan apa yang harus saya lakukan untuk membuat siswa saya itu merasa senang dan bahagia belajar dengan saya, dan apa
ingin menjadi wali kelas yang dirindukan. Bukan hanya guru ya, tapi wali kelas. Oh, saya pengen lagi nih wali kelasnya Ibu nih ya, gitu. Iya ya, berarti sekarang sudah nampak Bu Rizka sudah tidak kebingungan lagi ya menjadi wali kelas, malah pengen cepat-cepat jumpa sama siswanya ya. Kemudian yang mana dulu nih yang mau Ibu Rizka lakukan di dalam minggu ini ketika Ibu Rizka nanti menjadi wali kelas? Ya, mungkin yang pertama sekali setelah perkenalan dengan siswa, nanti kita mungkin akan berbicara tentang pembuatan struktur organisasi, seperti itu Ibu ya. Dan terakhir nanti kita akan membuat keyakinan kelas, karena itu penting. Di awal pertemuan kita harus ada keyakinan dulu, keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, mungkin itu dulu yang akan saya fokuskan Ibu. Iya, karena kan keyakinan kelas itu adalah pembukaan ketika kita berjumpa dengan siswa kita. Karena kedepannya apapun yang kita lakukan tidak boleh melenceng ya, ataupun tidak boleh lewat batas dari keyakinan yang telah kita buat bersama ya. Karena di situ dituntut siswanya juga aktif dalam membuat kesepakatan kelas ataupun keyakinan kelas. Nah, Bu Rizka, bagaimana perasaannya setelah di coach ya? Apakah sekarang sudah merasa lega ketika mendapat tugas tambahan menjadi wali kelas? Oke, alhamdulillah itu senang sekali ya, dan juga merasa sangat-sangat lega ketika tadi sudah di-coaching nih sama Ibu Sri, jadi saya lebih tahu arahnya kemana, ya tujuan saya lebih jelas ke depannya seperti apa. Jadi kalau yang tadinya saya merasa ragu-ragu dalam bertindak, saya menjadi lebih fokus saat ini. Jadi lebih Ya. terarah Ibu ya, dan menjadi lebih gambarannya menjadi jelas gitu. Berarti Ibu Rizka sudah senang sekalanya. Berarti kita ketika dapat tugas tambahan wali kelas tidak merasa oh ini adalah beban ya, tapi ini adalah suatu diterima dengan lapang dada ataupun diterima dengan sukacita ya. Dimana ketika dapat tugas sebagai wali kelas, ketika kita jalankan satu persatu aturannya kita mainkan dimulai dari membuat kesepakatan kelas ataupun tadi Bu Rizka katakan ada dulu diagnosis awalnya, kemudian profil belajarnya yang bagaimana, kemudian siswa ini tinggal di mana, siapa orang tuanya. Berarti kita karena kita akan tahu kenal, makanya seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Setelah kita kenal barulah timbul rasa sayang. Sehingga jadi wali kelas itu adalah sangat yang menyenangkan ya. Jangan jadi beban ataupun bukan kalau kita anggap wali kelas itu beban akan selamanya terasa di hati kita ini adalah suatu tugas tambahan yang berat. Jangan seperti itu ya Beriska. Semoga Beriska nanti ke depannya menjadi wali kelas yang yang berkelanjutan sehingga ketika siswanya sudah naik tingkat atas, mereka itu mau Ibu Rizka lagi yang jadi wali kelasnya. Ya. Ya. Baik Ibu, terima kasih masukannya, sarannya ya, terus supportnya, dukungannya ya Ibu, luar biasa motivasi Ibu. Oke baik Iya, ya. Bu Rizka, sama-sama Bu Rizka. Ada yang lain Bu Rizka? Mungkin itu saja Ibu untuk coaching kita Ibu. Ya, terima kasih Bu Rizka sudah menyampaikan apa permasalahannya. Semoga ke depan-depannya Bu Rizka tetap semangat menjadi wali kelas ya. Baik, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Baik Ibu Asri, mungkin kita mulai saja pembahasan kita ya. Sebelumnya mungkin kita bisa relaksasi dulu ya. Jadi waktunya sudah agak terlambat mungkin ya. Jadi kita biar tidak panik, biar nggak gugup, mungkin biar kita relaksasi sebentar, tarik nafas dulu, hembuskan. Oke, baik. Gimana? Apakah sudah merasa tenang? Sudah bisa fokus mungkin, Ibu? Ya, tenang. Iya, sudah lega, tenang. Kayaknya siap nih untuk dapat coaching dari Bu Rizka. Oke. Baik, Ibu Sri. Gimana kabarnya hari ini, Bu Sri?
Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Nah, mungkin kan kemarin kita mungkin sudah punya kesepakatan Ibu ya, kita hari ini mau coaching. Ibu Sri katanya pengen coaching dengan saya. Gitu Bu Sri ya. Iya, Bu Rizka. Oke, baik. Mungkin karena kita waktunya singkat, kita mulai saja ya Bu Sri. Ya, baik Bu Rizka. Baik Ibu. Kira-kira nih, Ibu Sri mau bahas tentang apa? Ibu Sri katanya tadi ada masalah ya. Jadi ingin membahas tentang apa, Ibu Sri? Ini Bu Rizka ya, apa? Saya kan sebagai wali kelas nih ceritanya. Kemudian ada siswa saya tidak ikut ujian akhir. Makanya sekarang banyak guru mapel yang laporan sama saya bagaimana cara isi nilainya kalau si dia ini tidak ikut ujian. Oke. Nah, Ibu Sri berarti siswanya sakit gitu, atau gimana? Tidak bisa pergi ke sekolah ya, tidak bisa mengikuti ujian. Nah, itu jadi masalah yang ingin Ibu selesaikan ya. Bagaimana supaya Ibu Sri mungkin bisa membuat siswa ini walaupun dia tidak hadir tapi tetap bisa ikut ujian. Jadi seperti itu Bu ya. Iya Bu Rizka, karena kan kasihan juga ya, karena dia ini sudah di kelas 11. Jadi kalau apa namanya, kalau nggak ikut ujian kan kasihan dia nggak bisa melanjutkan lagi nanti ke kelas 12. Makanya saya ingin apa cari tahu bagaimana caranya supaya siswa ini dapat nilai dan juga bisa untuk naik kelas semester ke depannya. Oke, baik. Jadi apa nih harapan nanti ya di akhir sesi pembicaraan kita? Apa Hmm. yang ingin didapatkan atau diharapkan seperti itu? Ya, saya mengharapkan nanti siswa saya ini dia bernama Indah supaya dia dapat mendapatkan nilai mata pelajaran yang tidak dia ikuti ujian itu. Kemudian apakah bisa dia dapat nilai tanpa katanya dia nggak bisa sekolah, Bu, karena dia sakit habis operasi, sakit lambung dia. Oke, baik. Berarti memang karena dia emang sakit. Nah, Ibu mungkin bisa menceritakan lebih detail lagi permasalahan mungkin yang dialami oleh Indah gitu. Kenapa dia bisa sampai tidak bisa hadir? Tadi katanya operasi, Bu ya. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi seperti apa? Ya, dia kan seminggu katanya dia lagi sakit dan sedang berada di rumah sakit. Makanya saya tanya kenapa lagi sakit mau operasi, Bu. Operasi usus buntu katanya. Makanya saya juga ikut prihatin ya. Saya pikir dia apa namanya pura-pura sakit. Kenapa? Karena kan ada juga dari dibilang sama kawannya si Indah ini bukan dia pura-pura sakit karena dia emang dari dasarnya malas sekolah. Seperti itu, Bu Rizka. Ya, berarti memang dia eh, betul-betul mau operasi sakit ya, karena memang sakitnya itu bukan sakit yang biasa rupanya ya, tapi dia memang butuh penanganan yang serius. Seperti katanya tadi harus operasi, Bu ya. Nah, apakah Ibu Ya, sudah mungkin mencari tahu lebih lanjut seperti apa kondisi dia sekarang mungkin? Bagaimana cara Ibu menelusuri hal tersebut? Strategi apa yang Ibu gunakan untuk mencari tahu nih, apakah kondisi dia sudah sehat? Seperti apa Ibu? ya, Bu Rizka, saya sudah mencoba menghubungi orang tuanya si Indah kan. Ketika saya telepon, saya konfirmasi apakah beneran si Indah ini lagi sakit dan sedang berada di rumah sakit.
Ketika saya dapat jawabannya, dibilang dia sudah pulang. Akan tetapi emang dia nggak sanggup untuk ke sekolah, apalagi ikut ujian dan berlama-lama di sekolah karena dia posisinya tidak boleh dibolehkan ya sama dokter untuk duduk yang terlalu lama. Makanya pas saya konfirmasi sama orang tuanya, beneran dia emang lagi posisinya lagi sakit. Berarti memang benar-benar tidak kuat ya kalau untuk masuk sekolah kayak gitu ya Ibu ya. Nah, berarti Iya. nah kalau demikian nih, kalau menurut Ibu apa yang bisa Ibu lakukan supaya Indah ini tetap bisa ikut ujian? Walaupun dia mungkin dalam Iya. kondisi sakit ya, tadinya walaupun dia tidak bisa ke sekolah, apa yang bisa Ibu lakukan untuk Indah ini sebagai seorang guru? Atau juga wali kelas ya Ya. Ibu ya? Iya, saya sudah berusaha meminta keringanan dari semua guru mata pelajaran. Saya konfirmasi kepada setiap guru mata pelajaran bahwa si Indah ini emang dia beneran lagi sakit, Bu. Kenapa dia tidak bisa ikut ujian dengan Ibu? Karena dia emang posisinya lagi sakit. Terus setelah saya konfirmasi dengan guru mata pelajaran, saya juga konfirmasi sama guru Waka kurikulum, Waka bidang kurikulum. Di situ saya menceritakan bahwa alasan siswa saya tidak ikut ujian, semua ya Bu ya, di sini dia semua tidak ikut ujian. Saya katakan bahwa dia ini posisinya lagi sakit dan baru siap operasi. Eh, itulah saya minta keringanan juga dari Waka kurikulum bagaimana supaya dia bisa ikut ujian dan juga bisa mendapatkan nilai nantinya. Dan itu jangan memberatkan dia. Maksudnya di sini jangan sampai dia lagi sakit, kita tambah dengan soal-soal, tambah membuat dia sakit lagi, Bu. Seperti itu. Apa strategi yang saya gunakan mendekati guru mapel, kemudian juga waka kurikulum, dan juga terakhir saya hubungi orang tuanya supaya bisa datang ke sekolah memberitahukan bahwa kejadian yang sebenarnya yang dihadapi oleh si Indah, Bu. Oke, berarti Ibu sudah eh, mendekati guru ataupun meminta toleransi ya dari guru dan juga konsultasi dengan pihak sekolah ataupun dengan wakil ya. Nah, Ibu sendiri Iya, setelah melakukan hal tersebut, apakah kira-kira sudah berhasil menerapkannya atau mungkin ada hal yang lain yang memang harus dilakukan? Ataupun misalkan apakah orang tuanya itu maksudnya bagaimana cara ibu untuk memberikan soal kepada Indah tadi. Nah, apakah dengan mengantar langsung atau seperti apa, Ibu? ya, saya berpikirnya kalau saya mengantar langsung, mungkin saya juga akan ketinggalan dengan siswa saya yang lain. Saya inisiatif, kemudian saya telepon ibunya, ya kan, suruh datang ke sekolah, mengambil lembar soal untuk bisa dibawa pulang. Kemudian lembar soalnya pun tidak semua sekaligus, Bu. Cuma misalnya sehari cuma 2 mata pelajaran. Kemudian ketika hari berikutnya, supaya tidak ibunya bolak-balik ke sekolah, saya kirimkan via WA. Saya fotokan soalnya, kemudian saya kirimkan ke orang tuanya Indah. Kemudian jawabannya si Indah tulis di rumah dan jawabannya juga dikirimkan untuk saya, Bu. Iya, benar. Berarti memang alhamdulillah ya, berarti Ibu menjadi guru yang luar biasa, mampu memahami siswa ya, itu yang paling penting. Nah, Bu sendiri kira-kira ketika menjalankan hal tersebut, saya merencana apa tadi menjalankan rencana yang Ibu sudah susun tersebut. Kira-kira dukung apa yang memang paling dibutuhkan supaya hal ini bisa berlangsung gitu. Nah, pastinya dukungan yang pertama sekali itu dukungan dari semua guru mata pelajaran ya. Karena tidak semua guru mata pelajaran itu pemikirannya sama. Ada kalanya juga guru yang tidak mau siswanya beralasan sakit.
Kemudian dia hanya mengerjakan beberapa soal, tidak sama dengan siswa yang lainnya yang normal ya. Tapi ada juga beberapa guru yang mau pengertian di sini ya, dan juga ada rasa pedulinya sehingga untuk tidak memberatkan siswa yang lagi sakit, kita lihat kondisinya yang sebenarnya dia baru selesai operasi, ya udah kita ambil kesepakatan bahwa boleh si Indah ini kerjakan di rumah. Eh, dan wajib juga dia ikut ujian, apapun alasannya. Karena ada pertimbangan kalau seandainya dia yang tidak ikut ujian nanti akan berakibat dengan siswa yang lain. Kenapa bisa dia naik kelas sedangkan dia tidak ikut ujian? Tapi ketika kita jelaskan sama siswa yang lain, karena ada hal yang perlu yang dia tidak bisa ke sekolah, mungkin siswa yang lain pun akan mengerti juga dengan kondisi yang dialami oleh si Indah ini. Oke, baik Ibu. Jadi memang yang paling penting itu adalah dukungan dari para guru gitu ya, terutama sekali karena tadi emang terkait dengan banyak pelajaran yang memang dia belum sempat ikuti. Jadi memang butuh toleransi dari para guru ya, dan juga mungkin dengan orang tuanya kali ya. Nah, Ibu Iya, Sri, betul. mungkin apa yang bisa Ibu simpulkan dari hasil perbincangan kita ini mungkin? Yang bisa saya simpulkan berarti apapun kondisi siswa saya ini, yang namanya apa namanya siswa dia kewajibannya mengikuti semua peraturan yang ada di sekolah, terutama sekali ketika ada ujian akhir. Berarti di sini saya posisinya akan berupaya ya supaya siswa saya ini bisa ikut ujian walaupun dia kondisinya lagi sakit. Jadi walaupun banyak tantangannya di sini ya, yang kondisinya dia di rumah, saya di sekolah, kemudian soalnya dia kirim via WA, kemudian jawabannya pun dikirim lewat WA dan tanpa tatap muka langsung. Tapi saya yakin dan percaya kalau dia ada niat untuk sekolah, kerjaan tentang soal itu pasti akan dikerjakannya, Bu. Berarti memang intinya ya semua itu memang kewajiban yang memang harus dilaksanakan ya. Walaupun kita sebagai seorang guru, wali kelas maupun sekolah itu pasti memberikan toleransi, ada kebijaksanaan ya tadi ya. Seperti misalkan Iya, memberikan tadi soal yang tadinya 20 mungkin bisa dikurangi ya demi apa dia tetap iya, mengikuti ujian tersebut ya Ibu ya. Itu yang paling penting. Artinya iya, Bu. sebagai seorang siswa dia juga harus responsibel, berarti harus tanggung jawab juga ya. Nah, mungkin Heeh. ada lagi yang ingin disampaikan mungkin Ibu Sri atau memang sudah cukup atau ada yang pengen dibahas lagi? Apakah Ibu saat ini sudah merasa lega dengan permasalahan yang Ibu hadapi? Saya sudah senang dan juga merasa lega ya Bu ya. Berarti akhirnya saya dapatkan solusi bagaimana caranya supaya siswa saya ini yang tidak ikut ujian sama sekali bisa ikut ujian dan juga dia akan memperoleh nilai sama dengan teman-temannya yang lain. Karena di sini adanya toleransi antara guru, baper, dengan kerjasama dengan orang tuanya yang bersedia mengantarkan bukti fisik surat dia di opname, hasil dia di apa namanya dioperasi. Jadi di situ saya dapat meyakinkan para guru mata pelajaran bahwa si Indah ini tidak ikut ujian bukan karena mengada-ngada, tapi emang faktanya dia sedang sakit dan juga tidak bisa kemana-mana dan untuk ikut ujian di susulan di rumah di sekolah itu mungkin sangat sulit untuk dilakukan oleh si Indah ini. Jadi di sini saya merasa senang. Akhirnya jangan sampai nanti tugas saya sebagai wali kelas ada siswa saya yang sakit, saya tidak peduli. Kemudian ketika dia tinggal kelas nanti, mungkin juga yang disalahkan saya. Kenapa saya tidak bisa apa mengatasi masalah yang apa namanya dilalui oleh siswa saya ini. Begitu Bu Rizka. Oke, luar biasa ya Bu Sri ya. Alhamdulillah. Semoga apa yang dibahas ini benar-benar bisa memberikan
gambaran buat Ibu ya, bisa memberikan harapan ke depannya, ataupun yang bisa memberi masa itu merasa lega dulu ya. Dan juga mungkin untuk kedepannya bisa juga diterapkan untuk siswa-siswa yang lain kalau memang memiliki kasus yang sama ya Ibu ya. Nah, mungkin Iya, begitu saja pun sudah sangat singkat ya, sudah mau habis juga. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan untuk hari ini. Dan baiklah Ibu Sri, karena memang masih ada yang dibahas atau gimana? Sudah dirasa cukup mungkin atau sebelum kita berakhirnya apa namanya coaching kita ini, saya ucapkan dulu terima kasih sama Bu Rizka yang sudah berbagi ide ataupun pengalaman juga ketika kita menghadapi siswa kita yang tidak ikut ujian. Saya juga senang ya sudah berbagi dengan Ibu sehingga pikiran saya terbuka sehingga untuk dapat siswa itu dapat nilai rupanya ada jalannya ya, bukan karena dia ada kesalahan ataupun sakit langsung kita tinggalkan. Rupanya masih ada jalan untuk menyelamatkan dia. Seperti itu, Bu. ya baik. Itu terima kasih juga ya kepada Ibu juga melalui kesempatan ini tidak hanya Ibu yang dapat wawasan ataupun pikiran terbuka, saya juga karena melihat oh ya, saya juga bisa melakukan hal sama seperti yang mungkin akan Ibu lakukan atau yang sudah Ibu lakukan. Nah, mungkin sekian saja Ibu Sri, dan mungkin kalau ada keluhan-keluhan ataupun hal masalah yang lainnya ke depannya, mungkin nanti kita bisa berbincang-bincang kembali ya, dan bisa berdiskusi kembali Ibu Sri. Baik Ya, Ibu, baik, Bu Rizka. Terima kasih, Bu Rizka. ya sama-sama Ibu Sri, saya akhiri sampai di sini saja. Mudah-mudahan punya kesempatan lain lagi ya untuk membahas apa itu ya. Oke, saya akhiri mungkin Ibu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu Sri nih mau tanya dulu gimana rasanya setelah di coaching tadi ya, Ibu Sri. Apa nih, Kak? Kayaknya kalau di coaching, kalau itu permasalahan benar kita hadapi, emang betul-betul terbuka ya pikiran kita ya. Berarti yang tadinya ya udahlah dia kalau nggak ikut ujian ya udah nggak usah dia naik kelas ataupun biar aja dia di situ. Tapi setelah kita bahas secara bersama akan ketemu jalan keluarnya ya. Kasihan juga anak orang karena posisinya dia emang beneran sakit di sini Bu ya. Pura-pura gitu ya. Nah, saya juga dapat banyak ilmu juga dari percakapan ini loh, Bu Sri. Karena kan saya juga saat ini baru menjadi wali kelas, dan dari pengalaman Ibu Sri sendiri saya bisa dapat gambaran. Oh ya, kalau misalkan ada siswa yang begini, memang saya juga sebagai wali kelas harus untuk melakukan hal yang seperti Ibu lakukan tadi ya. Mungkin demikian Ibu Sri ya untuk hari ini. Terima kasih Ya juga baik. untuk waktunya ya. Mungkin kita tutup ya. Rekaman kita mungkin kita Iya akhiri baik-baik. hari ya. Kita Iya stop baik Bu Rizka. recording. Oke, thank you for today ya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.